Oke teman-teman, ini jalak yang kemarin tuh yang udah bisa berdiri dan belajar terbang tapi belum respon. Nah, di sini kita ingin melatih responnya ya. Kita biarin dulu dia naik. Oke, dia udah naik tuh. Tinggal kita panggil dekat ya dengan nih makanan. Gua beri makannya tiap jam 8. Belum respon ya teman-teman. Jadi ini hari kedua di rumah gua. Ini belum respon sama sekali. Jadi melatih jalak kebo itu harus sabar ya teman-teman, apalagi kita mau latih dia ikut di kendaraan. Kita biarin aja dulu dia turun. Nah, udah turun. Ayo dekat lagi. Oke, sudah mau, tinggal kita jauhin lagi. Ayo dekat lagi. Nah, kita melatihnya sabar ya teman-teman. Jadi tiap kali diberi makan, jaraknya kita jauhin lagi biar responnya kuat. Oh iya teman-teman, ini melatihnya saat lapar ya teman-teman. Makanya gua ngelatih dia jam 8. Tuh dia mulai dekat. Sini. Hey. Nah, jadi kita melatihnya harus sabar. Sebelum kita latih ngikut di kendaraan tuh responnya harus bagus. Apalagi ini kan jalak kebonya udah besar dulu. Gua meliharanya nggak dari yang merah, langsung yang sudah full bulu, udah bisa terbang ya, udah mau belajar terbang. Jadi melatihnya ini harus sabar ya teman-teman. Ini biarkan dulu dia dekat sama kita agar dia terbiasa dan responnya itu bagus ya teman-teman. Jadi melatihnya itu harus sabar. Tuh, biarkan dulu. Nah, ini sudah mau dia ngikut di tangan.
Nanti setelah respon ini baru kita latih naik ke tangan ya teman-teman. Ini kita latih lagi, kita mundurin. Tuh dia langsung nyamperin tanpa gua megang makanan. Nah, dia udah mulai paham ya teman-teman. Jadi melatihnya itu pagi, siang, sore, tiap kali diberi makan. Oke, kita pindah lagi. Ini makanannya gua anak di bawah. Tuh burungnya kita panggil. Belum cukup respon, jadi kita harus sabar ya teman-teman. Belum ya teman-teman, jadi melatihnya ini harus sabar. Kita tunggu aja dulu dia ke sini. Nah, sambil dia nyamperin, sebelum melatih dia ikut di kendaraan itu banyak tahapannya ya teman-teman. Jadi responnya harus bagus, terbang juga harus bagus. Tapi sebelum bisa terbang kita latih dia di kendaraan dulu, tapi tidak berjalan. Jadi kendaraan itu kita standar 2, kita diamin aja dulu burungnya. Nah tuh dia udah nyamperin, baru kita ambil makanannya. Nah dia udah mulai paham. Nanti kalau sudah dia nyamperin, kita latih dia naik ke tangan ya teman-teman. Jadi jangan sampai dia itu masih belum mau hinggap di tangan kita. Nah tuh dia udah mulai mau. Dia sudah mulai mau hinggap tangan. Biarin aja dulu. Oke, kita ke ujung lagi. Ini melatih jalak kebo ini harus sabar ya teman-teman. Responnya masih kurang bagus nih. Nah dia mulai paham, dia harus nyamperin baru dia dapat makan. Kita bawa lagi ke ujung. Lakukan ini berulang kali sampai dia itu responnya benar-benar bagus ya teman-teman. Nah jadi nanti mungkin besok kita latih dia hinggap di kendaraan dulu, mengenal kendaraan. Kita nyalakan motornya nanti sambil kita beri makan. Dan bila dia jatuh, jangan diberi makan ya teman-teman. Jadi besok gua buatin videonya, kita latih dia hinggap di kendaraan dulu, mengenal kendaraan agar terbiasa nantinya saat di jalan. Jadi karakter burung jalak itu beda-beda. Kalau ini lambat banget responnya, nggak seperti yang dulu gua punya. Tapi ya karena gua meliharanya juga udah dari besar, nggak dari yang merah itu, bulunya sudah lengkap.
Jadi agak sulit untuk membuat dia respon kembali karena dia terbiasa diberi makan di dalam kotak, setelah kenyang ditutup gitu aja terus sampai dia besar. Jadi respon kepada manusia itu jarang sekali terjadi ya. Makanya nih kita melatih respon dia nih. Kurang mau ya teman-teman. Jadi karakter burung jalak itu mempunyai banyak sekali karakter. Yang ini sulit banget ya teman-teman untuk dilatih respon. Dan kalau gua berharap respon dia lambat tapi dia mentalnya kuat. Jadi gini teman-teman, maksudnya saat kita nanti kita ajak dia berkendara itu, kalau ada mobil atau selipan sama mobil itu dia nggak terbang atau nggak panik. Apalagi saat ada orang laju pakai kendaraan knalpot blong, semoga aja dia nggak terbang. Ya berharap gitu aja sih dari burung jalak kebo ini. Ini gue belum ada namanya nih, jadi gue pakai siulan. Selain siulan juga bisa pakai peluit atau nama. Karena gue belum dapat nama, jadi gue pakai siulan aja untuk melatih dia respon. Nah ini kita lakukan sehari bisa 3 kali atau 2 kali ya teman-teman. Tiap jam juga boleh kalau kalian rajin. Jadi gue cuma sehari 3 kali, nanti siang dan sore. Ini responnya kurang, mungkin burungnya juga masih kenyang, karena makanya dia kalau dipanggil pakai makanan lambat banget. Jadi melatihnya itu harus dalam kondisi yang benar-benar lapar ya teman-teman. Tuh dia cuma lihat-lihat aja. Dia datangin kotak, nyamperin kotak itu karena di dalam kotak itu ada temannya teman-teman. Jadi dia nyamperin. Gak mau ya teman-teman, berarti tandanya dia kenyang. Nanti gue buat lagi dalam kurungan. Ini kalau malam gue buat dalam kotak, tapi kalau malam gue buat dia dalam kurungan ya teman-teman. Nah jadi teman-teman segitu dulu. Nanti video berikutnya gue buatin insya Allah besok ya teman-teman. Insya Allah besok kita latih dia mengenal kendaraan dulu agar nanti dia terbiasa dan nggak panik atau nggak mau ngikut nanti. Jadi sebenarnya dari kecil, dari dia belajar nangkring itu udah dilatih di kendaraan teman-teman. Nggak usah dijalanin, cukup dinyalain aja mesinnya agar dia terbiasa. Ini besok kita coba. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe.